Inilah Gedung Juang Bekasi. Gedung yang dibangun pada masa kolonial kini menjadi salah satu destinasi unik dan bersejarah untuk para masyarakat Kabupaten Bekasi dan yang tinggal di sekitarnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Adina Nur Afijah di program Zero Project pada siang hari ini. Saat ini saya sedang berada di Gedung Juang Bekasi yang merupakan salah satu gedung pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi digital. Saksi sejarah dari pergerakan kemerdekaan, semua ini menjadi pengingat bagi kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Lantas, apa saja daya tarik dan sejarah menarik yang tersimpan di balik gedung ini? Mari kita simak berikut liputannya. Setelah memasuki museum, pengunjung langsung disajikan dengan hal yang canggih seperti foto para bupati dari masa ke masa dalam bentuk digital yang sudah disediakan dan bisa dilihat langsung di dalam ruangan ini. Museum Gedung Juang ini juga sempat direvitalisasi pada akhir Desember 2020 hingga akhirnya dibuka kembali untuk publik sampai pada saat ini. Jika Anda datang ke sini tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, karena untuk datang ke sini tidak dipungut biaya dan gratis. Yuk sama-sama kita lihat ada apa saja di dalam gedung ini. Lokasi gedung ini sendiri terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, tepatnya di Kabupaten Tambun Selatan, Bekasi. Selain mengunjungi museum, pengunjung juga dapat berfoto-foto santai atau menikmati keindahan seperti ornamen-ornamen kuno yang ada di sekitarnya. Beralih ke ruangan berikutnya adalah ruangan prasejarah, di mana ruangan ini menampilkan berbagai peninggalan sejarah yang ditemukan di Kabupaten Bekasi. Kita juga bisa melihat sejarah dan mendengarkannya secara langsung karena museum ini sudah dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan yang memadukan audio dan juga visual. Mengelilingi ruang eksibisi, pengunjung dapat belajar mengenai sejarah Bekasi, mulai dari zaman penjajahan hingga saat ini. Apalagi gedung ini direvitalisasi tujuannya sebagai sarana edukasi untuk masyarakat. Hologram-hologram indah membawa kita untuk melihat peristiwa bersejarah seolah-olah kita berada di sana. Di satu ruangan, peristiwa kemerdekaan terpantul di dinding dengan sangat realistis. Pengalaman ini memberikan dimensi baru pada kunjungan kita saat bersejarah. Di museum ini, para pengunjung bisa mengakses media interaktif dengan cara menyentuh layar atau buku yang tersedia, atau juga dengan augmented reality yang menggabungkan benda maya ke dalam lingkungan yang nyata mengenai kisah kerajaan Tarumanegara. Ketika kita di lantai 2, kita bisa melihat langsung sejarah monumen. Salah satunya yaitu monumen pelayaran pertama orang Belanda ke Nusantara yang masih di bawah kekuasaan VOC. Kita juga akan disuguhkan oleh salah satu ruangan yang spesial. Tepatnya adalah di lantai 2 dari gedung ini, yaitu ruangan yang terdapat teater di dalamnya. Teater ini hanya cukup menampung 20 orang saja, dan diketahui pula bahwa ruangan ini sangat cukup sering digunakan untuk memutar video atau rekaman rekayasa pada masa-masa perjuangan dan juga keanekaragaman budaya di Bekasi. Teater ini hanya diputar pada jam-jam tertentu, seperti di jam 11, jam 1 siang, dan di jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Mustafa. Pak Mustafa. Nah, kira-kira hal apa aja yang membuat Bapak tertarik untuk mengunjungi gedung ini, Pak? Sebenarnya buat mumpung anak-anak masih liburan sekolah, jadi ya biar dia tahu sejarah Bekasi gitu. Itu aja sih. Kesan Bapak terhadap gedung Juang ini, Pak? Ya alhamdulillah sih. Termasuk udah lengkap lah buat bocah liburan gitu. Terus tempatnya juga enak, adem ya, terus bersih gitu. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya.
Bagi Anda yang penasaran dan ingin berkunjung ke wisata Museum Gedung Juang ini, sangat disarankan untuk datang di waktu jam operasionalnya, yaitu pukul 8 hingga pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Nah, bagaimana pemirsa, sangat asik dan seru kan bisa belajar di gedung yang unik ini. Demikian liputan kami dari Gedung Juang Bekasi, saya Dina Nur Alfija dan tim melaporkan.